Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, kita pada hari ini dapat menghadiri acara perkuliahan dari Pak Leo sebagai praktisi untuk pertemuan yang kedua. Dan em, terima kasih banyak kepada Pak Leo, serta mohon maaf ini tadi Pak Leo, saya hektik banget ini tadi sampai belum sempat ini, ya sehingga eh, mohon maaf ini agak terlambat sedikit Pak Leo. Ini Eh, nggak oke. Ini mahasiswa sudah hadir ya beberapa. Em, untuk pada malam ini kita akan membahas tentang stock valuation ya Pak Leo ya. ya, ya, Oke, ya. baik. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita persilahkan kepada Pak Leo untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan, Pak. Oke. Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Eh, Sore ini saya sebenarnya kemarin udah ngirim data ke Bu Risna ya. Ada data banyak sekali ya. Tapi saya kadang-kadang mikir kalau datanya banyak nanti dibaca atau enggak kan gitu ya. Tapi akhirnya saya buat yang ringkas dengan apa ini ya, contoh yang lain ya. Kalau yang saya contohkan, yang saya kirim itu sudah ada materinya juga, yaitu tentang Waskita Karya. Tetapi malam ini saya ingin memberikan case, yaitu di apa, di saham Indofood CBP ya, ICBP, tikernya itu ICBP. Jadi malam ini saya ingin menyampaikan bahwa kalau Anda kemarin sudah saya ajak untuk apa ini ya, mendalami kira-kira untuk melakukan valuasi saham itu seperti apa, kemudian valuasi obligasi seperti apa kemarin. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana sebenarnya praktek di pasar. Mungkin sebagian dari Anda yang sudah apa ya investasi di saham atau tertarik investasi di saham itu mungkin sudah sering menerima apa ini ya, menerima semacam hasil riset gitu ya. Bahkan rekan-rekan Anda di tahun kemarin, kebetulan saya jadi juri ya, juri untuk mahasiswa yang melakukan riset-riset itu ada anak ITB, anak UGM, anak UI, Unpad, UB kan gitu ya. Itu yang mengikuti apa ya, semacam lomba di bidang keuangan ya. Saya kebetulan salah satu jurinya gitu ya, dan alhamdulillah kemarin dari Brawijaya juga ada yang ikut, kalau nggak salah 3 kelompok yang ikut, dan saya berharap tahun ini nanti kalau bisa atau tahun depan ada yang ikut juga kalau diadakan lombanya. Nah, di lomba itu ini presentasi saya kelihatan ya. Halo, presentasi saya Terlihat, kelihatan Pak. ya? Oke. Kelihatan. Ya, Kelihatan, jadi Pak Leo. ya, jadi gini, ini adalah contoh hasil riset dari Panin Sekuritas. Itu contoh risetnya seperti ini. Nanti yang dibuat oleh analis dari perusahaan sekuritas yang eh, hal-hal seperti ini itu yang kemarin dilombakan. Jadi yang dilombakan salah satunya kemarin itu adalah diminta memperkirakan harga ICBP eh, akhir tahun 2023 gitu ya. Jadi tapi itu kan lombanya tahun 2022. Nah, mereka bikin riset-riset kalau nggak salah itu yang membuat tuh mahasiswa akuntansi. Nah, ini adalah contoh riset-risetnya, nanti saya kasih ada dua contoh dari analis ICBP. Jadi kalau Anda nanti kerja di perusahaan sekuritas atau bukan di perusahaan sekuritas tetapi Anda menjadi trader bukan analis atau menjadi pengelola perusahaan investasi atau apa, Anda harus mempelajari hal seperti ini. Karena yang Anda
pegang atau yang Anda putuskan itu adalah yang akan terjadi. Kira-kira tahun depan gimana? Nah, itu tahun depan tuh nggak ada yang tahu. Ya, jadi kalau di investasi itu kalau sudah ada yang memastikan tahun depan itu harganya naik itu menurut saya ditinggal aja orang-orang yang menyatakan bahwa oh tahun depan harganya akan naik, oh tahun depan harganya akan turun. Maksudnya yang pasti ya, itu jangan. Karena semua orang tuh mengestimasi. Makanya kemarin sebelum ini pasti Anda sudah mengikuti kuliah dari Bapak Ibu dosen ya, itu menghitung return, menghitung expected return kan gitu ya. Tapi rata-rata return itu kan dihitung berdasarkan data historis. Nah, bagaimana kita memperkirakan data ke depan itu kan Anda bisa pakai regresi dan lain-lain ya. Nah, di hari ini saya ingin menyampaikan eh, apakah tebaan-tebaan itu betul semua kan gitu ya. Makanya kadang-kadang analis atau siapa saja itu menyebut disclaimer. Jadi tidak ada jaminan istilahnya ya atas apa yang telah disampaikan. Jadi kalau bukan analis, Anda jangan sampai melakukan rekomendasi, itu jangan ya. Karena kalau sudah menjadi analis itu punya sertifikasi tersendiri, itu mereka merekomendasikan bisa, tetapi biasanya juga ditulis disclaimer. Nah, ICBP ini menjadi sesuatu yang menarik menurut saya juga ya, dan kemarin dilombakan itu karena ada utangnya yang luar biasa besar untuk ukuran perusahaan Indonesia itu utang itu luar biasa ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada data-data yang saya sampaikan ya. Di sini ada informasi dari dari analisis Panin Sekuritas tanggal 9 Juli 2021. Kemudian laporan keuangan ICBP 2018 sampai 2020. Kemudian forecasting pada saat itu ya tahun 2021 dia memforecasting 2021-2022 ya eh, pada tanggal 9 Juli. Nah, kemudian tahun 2023 bulan Maret kemarin ya dia ada dari Bahana Sekuritas itu membuat apa ini analisis juga ya. Eh, Kemudian dia juga menyampaikan laporan keuangan ICBP ini 2018-2020 sampai forecasting 2003-2024. Ya. Pasti para analis itu ketika menyampaikan, biasanya ada pekan analis, ataupun mereka menyampaikan secara langsung, yaitu eh, akan memberikan perkiraan-perkiraan. Dia akan memperkirakan labanya akan sekian, memperkirakan IPS-nya akan sekian, memperkirakan PI ratio-nya sekian. Nah, di harga saham itu kan kemarin kita sampaikan ya di awal ya, itu kita harus memahami ya, harus memahami. Ingat ya yang kemarin di halaman satu kan saya tulis ya di halaman satu itu di sini Anda harus kemampuan membedakan nilai yang ada berdasarkan buku, pasar, market ya, dan penilaian atas ekspektasi. Ya, jadi kalau buku itu nominal value, ada book value, pasar itu ada market value, kemudian ekspektasi itu present value, ya, kemudian ada PI ratio, ada uh, book value dan lain-lain ya. Jadi di bawahnya ini ada PE ratio-nya berapa, price to book value-nya berapa kali dan seterusnya. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi mahasiswa harus mampu membedakan antara historical data dan eh, ekspektasi ya, data atau angka-angka yang diekspektasi ke depan seperti apa. Nah, ada hal yang menarik ya, tahun 2021 itu adalah penerbitan dari senior bond ICBP ini yang jumlahnya luar biasa ya, tanggal 2 Juni itu 1,150 ya, atau ini 1,1 miliar dolar lah, kira-kira gitu, bukan juta dolar loh ya. Ini
1,1 miliar dolar atau 1.150 juta ya, dan 600 juta dolar. Yang ini adalah bunganya. Jadi kalau Anda lihat USD 1,150 juta 3,398%, ini adalah bunga untuk obligasi yang nilainya ini. Nilainya satu ini. Nah, yang 600 juta US itu 4,575. Kemudian tanggal 20 Oktober dia menerbitkan lagi senior bond ya 600 juta, kemudian bunganya 3,541 ya. Jaraknya ini hanya 4 bulanan ya, dan ini bunganya udah beda-beda ya. Terus menerbitkan lagi bersamaan tuh 400 juta dolar, jadi totalnya 1 miliar dolar dengan bunga 4,8. Nah, Anda pada saat yang bersamaan kenapa bunganya berbeda? Minggu kemarin kita udah diskusi bahwa semakin lama suatu obligasi itu diterbitkan maturity-nya, maka biasanya bunganya semakin tinggi. Jadi 600 ini kita lihat nanti, kan ini materi juga sudah saya share untuk dibagikan ke para mahasiswa. Ya, nanti kita lihat seperti apa. Kemudian kita pelajari rating dari senior bond SCBP itu, dan kita lihat data laporan keuangan 2017 sampai 2021, data laporan keuangan juga 2021-2022, dan kita memperkirakan, kita hari ini mencoba memperkirakan harga saham. Jadi kalau yang kemarin saya sampaikan itu sebagai basis teori untuk memperkirakan harga saham. Hari ini lebih banyak kita bermain, jangan apa ya serius gitu ya, tapi kita santai, tapi itu fakta di lapangan bahwa kita bisa memperkirakan berapa sebenarnya harga itu. Apakah yang diperkirakan orang itu benar? Apakah yang diperkirakan analis itu pas? Nah, itu kita bisa lihat. Karena masa depan nggak ada yang tahu ya. Tapi ketika ada sebuah event itu biasanya akan ketahuan kira-kira pergerakannya seperti apa. Nah, di sini nanti saya akan sharingkan juga ya penyebab turunnya harga saham tahun 2022. Kira-kira turun ini kenapa kan gitu ya. Eh, Kemudian Anda bisa mempelajari teori struktur modal. Kalau meskipun ini nggak ada hubungan langsung dengan harga saham, tapi di teori struktur modal itu kan ada hubungan antara utang dan eh, antara struktur modal dan harga saham. Kemudian Anda juga bisa mempelajari pasar efisien. Di pasar efisien itu kan ada yang lemah, setengah kuat sama kuat. Nah, di dalamnya itu ada, kita bisa ngitung tentang event analisis dan lain-lain. Nah, itu yang hari ini, malam ini ingin saya sampaikan supaya Anda bisa dapat soul-nya gitu ya. Kalau bahasa saya di kelas tuh, Anda dapat jiwanya. Oh, ternyata seperti ini gitu ya. Jangan sampai apa ini ya? Jangan sampai nanti saya jelaskan seperti ini, Anda malah belum memahami. Oh, saya kok belum paham-paham gitu ya. Nah, kira-kira gambaran-gambaran yang akan saya sampaikan semoga bisa membuat Anda lebih baik untuk mengenal capital market ke depan. Oke, saya lanjut ya. Jadi di sini dapat kita lihat ini adalah sebuah hasil riset ya tahun 2021, 9 Juli 2021. Ya, Anda lihat di sini yang dibuat oleh Panin Sekuritas, head-nya adalah ICBP, Solid Performance Despite Pandemic. Jadi intinya bahwa dalam kondisi pandemi pun dia tetap solid gitu. Nah, ini tahun 2021. Nah, target harganya dia 11.300. Target harga sebelumnya 12.450. Jadi analis itu juga bisa dengan perkembangan-perkembangan yang ada, dia membuat hasil riset itu uh, berubah karena ada perubahan-perubahan yang didapatkan dari informasi-informasi yang berkembang ya. Makanya di pasar yang efisiensi pasar ya, itu kan yang paling berperan di teori atau di apa ya, kalau kita pelajari di keuangan itu kan ada efisiensi pasar, itu kan yang paling berperan itu adalah informasi ya. Nah,
Pada saat itu harganya 8.450. Jadi 9 Juli 2021 itu berarti udah 3 tahun, ya 2,5 tahun yang lalu ya. Itu gitu ya. Dan pada saat dihitung itu eh, perkiraannya dia dari 8.450 dia mentargetkan harganya 11.300 itu dia perkirakan naiknya 33,7%. Ya, dan dia lihat seperti ini, meskipun kinerja sahamnya itu turun 11,5%, ini statistik sahamnya ada seperti ini, tapi dia membuat apa ini ringkasan analisisnya, ya, bahwa ICBP mendapatkan pendapatan 15,1 triliun naik 18,4. Ya, tentunya ini dia sudah dapat informasi lebih awal setelah closing kuartal kedua tahun 2021 ya. Mungkin dia dapat info ini sehingga dia bisa apa ya, membuat analisisnya. Nah, ini dituliskan peningkatan pendapatan didorong oleh segmen noodles ya dari uh, apa ini mie ya. Segmen dairy turut mencatatkan kinerja yang solid di kuartal pertama 2021. Nah, dan seterusnya. Ini kira-kira gambarannya demikian. Nah, berikutnya ini laporan keuangan yang ringkasan ya, laporan rugi laba yang dia buat tahun 2018 sampai 2020 kan yang diketahui. Nah, tahun 2021, 2022 dia kan membuatnya bulan Juli. Dia memperkirakan tahun 2021 memforecast ya. Itu laba bersihnya 6.664 dan laba bersih per sahamnya atau EAT-nya itu eh, sorry, IPS-nya itu 571 per saham. Ya. Tahun 2022 dia memperkirakan IPS-nya 652. Jadi ini yang saya kasih merah-merah ini nanti Anda pelajari ya. Karena ini biasanya untuk melihat uh, atau melakukan valuasinya. Nah, dengan memperkirakan harganya 571 ini, dia tadi bilang yang harganya akan menjadi di atas tadi, ya, uh, dia akan memperkirakan dari 8.450 jadi 11.300 yang di sini. Ya, jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, dia menuliskan, jadi dia akan menghitung. Jadi nanti Anda kalau jadi analis, Anda harus membuat kayak gini nih, memperkirakan berapakah asetnya nanti, ya. Kemudian total asetnya kira-kira jadi berapa, utangnya bagaimana, kan gitu ya. Kemudian arus kasnya, operasional, investasi seperti apa. Nah, di sini Anda juga bisa lihat nih, return on asetnya dia berapa selama ini. Diperkirakan return on asetnya estimasinya turun gitu ya. Return on equity-nya juga turun. Tapi harga sahamnya diperkirakan naik kan gitu. Nah, itu kira-kira apa penyebabnya? Angka-angka yang terpenting di sini adalah di antaranya adalah di sini. IPS-nya ya 571, 652 estimasinya ya. Nah, di sini PI rasionya 16,6. Ini 14,6. Di sini price to book value-nya 2. Di sini 1,8. Berarti secara umum itu diperkirakan membaik ya. Baik PI ratio maupun price to book value-nya itu akan membaik. Nah, sekarang hari ini gimana nih caranya biar pindah. Nah, ini. Nah, ini prosentasenya dapat kita lihat ya. Net income-nya, growth-nya berapa persen, ini EPS growth-nya berapa persen. Nah, ini mereka memperkirakan seperti ini. Nah, pada tahun 2023, ya bulan ini tanggal 29 Maret ya, 2023, ini membandingkan yang tadi Juli tahun 2021 oleh Penin, ya, dan ini Bahana pada Maret 2023. Dia juga
melakukan tanda kutip merekomendasi buy. Dari sebelumnya dia pasti menyampaikan buy dengan target harga ini target price itu 11.200 ya. Harga existingnya pada saat itu adalah 10.100. Waktu itu indeksnya masih 6.700-an ya. Nah, mengapa dia kok merekomendasi baik? Dia memberi alasan. ICBP itu untuk tahun 22 itu bottom line impact by unrealized losses. Kemudian sales volume growth in almost all division. Jadi semua divisinya itu mengalami kenaikan. Kemudian sales volume growth in almost all division tadi dari divisi apa aja? Noodle ada, kemudian dairy ada dan lain-lain. Ya, kemudian, nah ini bahasanya dia nih, fine tuning our model maintain by with higher target price 11.200 yang ini. Nah, ini yang saya sampaikan yang nanti buat kita bermain adalah key forecast and valuation ya. Di sini yang kita saat ini sedang pelajari ya. Kalau kemarin kan kita basisnya untuk memperkirakan apa ini harga saham itu dihitung dari dividend growth model atau di apa. Nah, ini saya ajak untuk melihat basisnya pakai PE ratio. Nah, tahun 2023 forecast ini kan berdasarkan tahun 2022 yang dia memperkirakan tahun 2023 dan 2024. Kita lihat PE ratio-nya 15 kali ya. Dan yang di sini 13,5 kali. Nah, apakah kita sekarang ingin melihat atau menguji apakah prediksi-prediksi dari para analis itu sesuai yang diperkirakan, ya? Dan mengapa kira-kira nggak sesuai? Karena di dalam perjalanan itu kadang-kadang ada corporate action yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Nah, apa itu corporate action-nya? Ya, jadi pada tanggal eh, ini yang kedua ya, yang pertama dulu ya. Ya, eh, pada tanggal 9 Juni dia menerbitkan ya senior bond. Ini Anda bisa lihat ya di sini di bagian atas itu 1,1 miliar dolar dengan kupon ya atau bunga 3,398 ya senior bond yang jatuh tempo 2031. Jadi karena ini diterbitkan tahun 2021 dan dia jatuh tempo tahun 2031, berarti yang satu paket penerbitan ini yang 1,15 miliar dolar ini maturity-nya itu 10 tahun, jatuh temponya 10 tahun. Masa usia obligasinya 10 tahun. Nah, yang 600 juta dolar dengan bunga yang lebih tinggi, tadi saya sampaikan ya, ilmunya, basisnya, setiap orang yang utang, setiap perusahaan yang utang lebih lama, itu maka bunganya pasti lebih tinggi. Di sini 600 juta US, 4,745 ya, dengan masa jatuh tempo 2051. Berarti usianya berapa tahun? 30 tahun. Ya, tadi kan ini diterbitkan tahun 2021. Jadi yang seri 1,1 miliar dolar itu 10 tahun, yang 600 juta dolar yang bunganya 4,745% itu 30 tahun. Ya, kemarin kita belajar mengenai maturity, ya, yield to maturity dan lain-lain. Nah, inilah yang contoh ini contoh real ya yang yang diterbitkan. Nah, isu
ini kotak merah ini yang penting-pentingnya aja yang saya sampaikan ya. Yang kotak merah ini eh, 2031 bond issue price 100%. Nah, kemarin saya sampaikan harga obligasi itu selalu ditentukan dalam persentase. Jadi misalnya nilainya pertama itu dianggap 100 poin, 100 basis point. Jadi kalau turun berapa basis point gitu ya. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa obligasi itu diterbitkan pada nilai parnya atau nilai nominalnya atau nilai face value-nya yang minggu kemarin saya ajarkan ke Anda ya. Nominal value itu sama dengan par value sama dengan face value ya. Nah, yang 2051 juga dijual pada harga 100%. Artinya apa? Semua pihak yang membeli obligasinya ini pada hari pertama pembelian dengan nilai dan mendapat penjatahan ya, dengan dia belinya 100% dari yang dijual. Jadi misalnya belinya 1 juta dolar gitu ya, berarti dia membeli 1 juta dolar itu tidak ada potongan dan lain-lain. Nah, kalau ini dijual misalnya pada posisi di bawah 100%, maka perusahaan obligasinya itu dijual dengan nama at discount. Ya, kenapa? Berarti dia dijual di bawah 100%. Meskipun yang tertera nominalnya 100%. Kalau dia yang tertera di situ nominalnya 100%, tetapi dijual di atas 100%, itu namanya uh, premium, at premium price. Gitu. Ini sambil jalan silahkan Anda tanya ya, Pak, berarti apakah perusahaan kalau menerbitkan obligasi itu bisa menjual harganya di bawah nilai nominal, nilai par, atau nilai face value-nya? Boleh. Jadi perusahaan itu sama misalnya beranggapan begini, Anda mau punya perusahaan gitu ya, misalnya PT, misalnya Bu Risna. PT Risna menjual obligasi setiap satu unitnya atau satu lembarnya lah misalnya gitu. Satu lembar dalam bentuk tulisan gitu, satu lembar itu tertulis 1 juta dolar. Dijual pada harga 100%. Berarti satu lembar itu nilainya 1 juta dolar. Tapi kalau satu lembar itu tulisannya 1 juta dolar, dijualnya misalnya 90, berarti pembelinya itu membeli dengan harga 90% dikalikan 1 juta dolar atau 900.000 US. Jadi dia membeli at discount. Tapi kalau dijual di atasnya berarti membelinya at premium. Itu di luar bunga. Nah, kalau kalau itu ditambah dengan apa? Bunganya berarti yieldnya akan lebih tinggi. Kira-kira demikian. Ini kalau Anda mau bertanya silahkan tanya ya. Langsung ya. Nah, sekitar 4 bulan kemudian Indofood ini, Indofood CBP ini, Sukses Makmur ini, eh, mengeluarkan surat utang lagi, ya. Jadi paket surat utang sebelumnya di bulan Juli itu sekarang dia menerbitkan lagi di bulan Oktober, tanggal 27 Oktober, dia menerbitkan lagi surat utang 600 juta dolar dengan bunga 354 yang jatuh temponya 2032 ya. Berarti kurang lebih sekitar 11 tahun. Yang ini 400 juta dolar ya, paketannya 4805 itu jatuh temponya 2052. Berarti kurang lebih 32 tahun. Nah, di bawah ini Anda lihat ya, eh, harganya tetap 100%. Oke, saya lanjutkan. Ya ini benar-benar di market ya. Kalau di market ya memang seperti ini kita harus mempelajari.
Nah, Anda lihat ya di sini, not for distribution in Indonesia, ya, strictly confidential. Berarti surat utang ini tidak untuk didistribusikan di Indonesia. Berarti surat utang ini dia menerbitkan surat utangnya di luar negeri, ya. Dan realnya dia menerbitkan surat utang ini di Bursa Efek Singapura, ya. Jadi ini case ya bahwa kalau sudah jadi perusahaan besar itu dia bisa menerbitkan surat utang di mana saja. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang yang tadi di eh, awal-awal saya sampaikan apa sih pengaruhnya nanti ya. Nah, ini adalah bagaimana bond surat utang ini atau bond ini berpengaruh. Anda bisa lihat ya, total utangnya itu lihat nih 1.150 miliar, 1,150 miliar dolar, 600 juta dolar, eh, 600 juta dolar, 400 juta dolar ini dengan penerbitannya 9 Juni sama 27 Oktober. Ini totalnya itu 2,75 miliar dolar. Kalau dirupiahkan ya, itu totalnya dalam 4 bulan dia ngutang tuh 43,3 triliun. Ini nggak sedikit loh ya. 43,3 triliun nggak sedikit. Gitu. Nah, tapi sebagai perusahaan dia dipercaya oleh investor ya sehingga dia bisa membuat pinjaman sampai seperti ini. Nah, kemarin saya sampaikan setiap surat utang itu selalu di rating. Nah, di sini bisa kita lihat yang contoh pertama issuance date-nya ya 9 Juni, due date-nya itu 9 Juni 31 10 tahun ya. Tenornya 10 tahun. Ini 1,1 miliar dolar, bunganya ini ratingnya oleh Moody itu BAAA. Kalau pakai Fitch rating triple B minus. Nah, ini pasti sama satu perusahaannya. Jadi untuk 4 obligasi atau 4 bond tadi itu nilainya kira-kira seperti itu dan ratingnya kira-kira seperti itu. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambaran mengenai laporan keuangan dari ICBP sejak 2017 sampai 2021. Eh, Anda akan lihat nanti ya perubahannya ada apa sebenarnya perubahannya, di mana perubahannya kan gitu ya. Sehingga dia bisa nggak mempengaruhi harga saham karena kita saat ini kan belajar valuasi saham gitu ya. Tapi kita tidak hanya dari informasi dari saham saja, dari market saja, tapi dari internal market itu bisa berpengaruh ke market. Ya. Anda lihat di sini ya, mungkin belum saya kasih merah ya. Asetnya itu Anda lihat 2019 asetnya itu masih 38,7 tapi 2020 ini sudah 103. 2021 118 ya. Kalau kita lihat utangnya itu total liabilities-nya ini tahun 2019 itu masih 12 ya, masih 12. Terus ke 53, terus ke 63. Jadi utangnya itu dari 12 sampai ke 63. Di kakak kelas Anda kemarin, saya sampaikan hal ini sama dengan yang dilakukan oleh Waskita. Cuma di Waskita Karya itu, WSKT itu ada utangnya itu tidak bisa mengcover cash yang harus dia miliki selama eh, berjalannya perusahaan sehingga akhirnya dia kekurangan cash dan menjadi tidak normal. Nah, makanya setiap utang itu harus penggunaannya itu harus menjaga kemampuan bayar atas utang-utang yang dia miliki. Ya nanti lebih jauh, insya Allah minggu depan saya bisa jelaskan lebih jauh mengapa pengaruhnya dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini yang ingin saya tunjukkan ya.
Yang garis merah ini 2021, 2022. Anda bisa lihat ya, ini disajikan dalam jutaan rupiah. Jadi kalau sebelumnya utang banknya itu 30,7 triliun, dia memindahkan utang bank itu menjadi utang obligasi tadi menjadi 38,9 triliun di sini. Tahun 2022 menjadi 42,96 triliun. Nah, di sini Anda bisa mempelajari kenapa dia kira-kira kok utang keluar dari utang bank. Nah, karena biasanya menerbitkan surat utang obligasi sama utang bank itu lebih murah bunganya dengan menerbitkan obligasi. Jadi begini, kalau Anda ini kebetulan Jumat kemarin apa ini? Saya bantu perusahaan untuk closing 14,5 juta dolar itu eh, kita berpindah dari bank satu ke bank yang lainnya. Kalau dirupiahkan tuh kira-kira gini, kalau saya nggak pindah bank, maka saya terkena 10,75% dalam rupiah ya misalnya gitu. Tapi kalau saya pindah bank, saya bisa dapat dari bank yang baru menawari saya itu 8,84%. Jadi selisihnya itu sudah sekitar 2,5%. Ya, kalau utang saya 100 miliar itu setahun udah 2,5 miliar itu udah nilainya material sekali. Makanya sebagai manajer keuangan misalnya ya atau sebagai pemilik, maka Anda harus mencari cost of fund ya atau cost of capital khususnya dari cost of debt itu Anda harus mencari yang lebih murah supaya biaya modal kita itu tidak tinggi ya. Nah, di kasus ini bukan berarti utangnya berkurang gitu ya dalam arti enggak, utangnya cuma berpindah meskipun ini bertambah, tetapi saya meyakini bahwa utang ini kalau ngutang di bank, Anda kan mungkin dibatasi 5 tahun, bahkan utang itu kadang ada yang 3 tahun gitu ya, ada 5 tahun nanti diperbarui lagi, belum lagi nanti suku bunganya itu nggak fix, suku bunganya floating gitu ya. Kalau di bank syariah mungkin eh, dalam case tertentu itu sudah masuk di fix ya, semacam fix lah kan gitu. Kalau di bank konvensional itu kan biasanya mengikuti perkembangan suku bunga. Kalau suku bunga misalnya hari ini ada informasi dari Bank Indonesia tahun 2024 suku bunga itu diperkirakan inflasinya diperkirakan 3,8%. Padahal pidato Presiden kemarin menyampaikan inflasi 2024 itu diperkirakan 2,8. Makanya hampir seluruh perusahaan BUMN itu membuat proyeksi keuangan tahun depan dengan asumsi 2,8% inflasinya. Tapi ternyata Bank Indonesia sudah berubah. Berarti kita memperkirakan tahun depan itu suku bunga akan naik. Nah, ini contohnya. Sehingga eh, perubahan dari bank ke obligasi ini ada untungnya. Kenapa? Kalau saya di bank hanya pinjaman 5 tahun, tapi kalau saya nerbitkan obligasi, tadi contohnya kan bisa 10 tahun. Ya, jadi contoh yang tadi saya sampaikan di sini. Nah, ini kan tenornya ya, tenornya iya. Ini kalau ngutang di bank belum tentu 10 tahun, modal kerja itu mudah. Biasanya 5 tahun diperpanjang, diperpanjang gitu. Bisa nggak ngutang 30 tahun gitu ya? Ya susah kalau di bank. Kalau di obligasi bisa. Nah, inilah yang saya sebut keuntungan kita kalau di capital market non banking itu kita bisa membuat ininya lebih panjang gitu. Oke, ini yang tadi ya yang saya merahi-merahi ini untuk Anda pelajari. Insya Allah kalau Anda memahami ini, Anda ketemu soulnya, ketemu jiwanya. Oh, ternyata seperti ini kan. Karena kuliah itu yang penting ngerti ya. Ya. Nah, ini tentang prediksi harga ya. Jadi kalau kita mendasarkan dari basisnya eh, analis Bahana tadi, kan tadi Bahana memperkirakan tahun 2023 ya, itu IPS-nya 600 IPS-nya 657.
sorry, ini yang 14. 657 ya. Tahun 2024 IPS-nya diperkirakan 747. Sekarang masih 2023 belum selesai. Ini perkiraan 29 Maret kemarin. Nah, harganya diprediksi 10.100. Ini 10.000 sekian. Dengan PI ratio-nya 15,4, nih PI ratio-nya 13,5. Nah, ini adalah untuk memahami ini gampangnya gini. Yang ini tuh IPS ya. Yang ini harga. Yang di bawahnya harga, yang ini di IPS. Nah, Anda saya sampaikan ketika IPS-nya itu 432 laba bersih per sahamnya tahun 2019 itu di sini. Pada saat 432 harga sahamnya itu 11.000, tinggi sekali. Ya. Ketika laba bersih per sahamnya 392, harga sahamnya 10.775. Ketika IPS-nya 326 tahun 2017 ya, itu harga sahamnya 8.900. Nah, di sini ketika IPS tertinggi, kita lihat IPS tertinggi ini targetnya kan 560 ini 565 kan di sini nih ya. Harga sahamnya 9.100. Nah, harga sahamnya yang terendah mana? Kalau ini yang saya kasih garis ini, harga saham tertinggi IPS-nya berapa? Harga saham terendah IPS-nya berapa? Nah, harga saham terendah itu 8.725 ketika IPS-nya 548. Jadi sebenarnya memprediksi harga saham ini menjadi penting buat kita sebagai investor. Kira-kira itu enggak, kita masih punya 2 bulan lagi. Satu 1,5 bulan lagi penutupan 2023. Apakah harga sahamnya 10.100 seperti prediksi Bahana? Kan gitu ya. Apakah PI ratio-nya 15,4? Apakah IPS-nya 657? Nah, nanti kita lihat. Saya sudah share ya, nanti Anda bisa bertanya langsung. Nah, ini kita lihat. Ya. Nah, kalau kita mendasarkan ya, estimasi analis 9 Juli 2021, target IPS-nya analis itu 576 ya. Mendekati realisasi tahun 2021 ya. 548. Jadi ini 571, ini 548. Jadi analisnya Penin tadi itu selisihnya hanya Rp23 per saham. Agak make sense lah prediksinya. Kan gitu ya. Nah, tapi untuk prediksi 2022, dia memprediksi 652. Ternyata realisasinya 393 ini. Jadi ketika dia memprediksi 2021, itu yang akhir tahunnya mendekati IPS-nya. Tapi yang prediksi setahun yang akan datang, 1,5 tahun yang akan datang, itu dia meleset tahun 2022 itu. Ini hanya 393, tapi dia perkirakan 652. Selisihnya Rp260 per saham, nih jauh sekali. Kan gitu ya. Nah, menurut Anda, apa penyebab yang didasarkan pada cost of capital? Menurut Anda, apa penyebabnya? Ini kalau saya tanyakan langsung. Ini sebenarnya soal ya, tapi jawabannya udah saya kasihkan. Jadi supaya Anda memahami langsung. Menurut Anda, apa penyebab yang didasarkan pada cost of capital, struktur modal? Jika memungkinkan, gambarlah hubungan 3 grafik sebagaimana tugas pertama ini. Ini saya memberikan tugas kepada mahasiswa sebelum perkuliahan ini berjalan. Tapi Anda kan belum kita kasih tugas. Tadi yang saya kasih tugas yang paling bawah. Nah, gambarlah hubungan 3 grafik sebagaimana tugas ini, hubungan antara laba bersih dengan debt to asset ratio, cost of capital dengan debt to asset ratio, dan harga terhadap debt to asset ratio sekaligus dijelaskan. Nah, untuk
Penyebabnya ini jawabnya apa? Penyebabnya adalah utang yang tadi saya sampaikan tadi, yaitu utang tahun 2022. Ya, utang itu menyebabkan penurunan. Nanti kita lihat. Yang kedua, untuk pembuktian, Anda bisa melakukan riset. Nanti Anda skripsi bisa. Ya, dengan teorinya, teori struktur modal. Yang kedua, misalnya Anda riset juga untuk menguji efisiensi pasar dengan event analysis. Ya, pada saat prospektus itu diterbitkan, tanggal berapa tadi, Anda hitung berapa harga T-7, T0-nya pada saat diterbitkan, ya, dan T+7. Kalau waktu kan bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, kan gitu ya, tergantung nanti dosen pembimbingnya meminta Anda seperti apa. Tapi secara umum, itu bisa dibuktikan. Anda kalau kalau mau skripsi itu bisa langsung Anda buktikan. Nanti saya tunjukkan di sini yang saya share ke Anda belum ada. Tadi sebelum kuliah ini berlangsung saya berikan clue-nya supaya nanti Anda bisa menjawabnya. Nah, di teori struktur modal, Anda pasti di mata kuliah sebelumnya ini atau di perkuliahan di meeting-meeting sebelumnya, insya Allah Anda akan tetap mempelajari tentang teori struktur modal. Jadi yang di bawah ini yang garis mendatar ini Anda paham ini insya Allah Anda dapat sulnya semua ya. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Di bawah yang garis mendatar ini adalah rasio utang ya. Baik di yang pertama, kedua maupun ketiga. Yang pertama ini IPS-nya, yang kedua adalah cost of capital-nya, yang ketiga adalah stock price-nya. Jadi tadi saya sampaikan utang yang nilainya berapa tadi? 38 triliun tadi ya kira-kira. Nah, itu bagaimana pengaruhnya? Nah, di teori struktur modal ada sebuah eh, penjelasan bahwa rasio utang ya, yang semakin tinggi kalau di sini digambarkan ini di buku-buku keuangan banyak. Makanya saya sampaikan apakah di praktek itu dengan di buku sama. Ya, kebetulan disertasi saya tentang struktur modal, jadi saya sampaikan bahwa kita bisa membuktikan bahwa teori itu benar adanya, gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang, wah teoris gak kanggu, nggak ini, itu nggak betul. Karena teori itu faktanya memang ada. Jadi setiap utang yang semakin tinggi itu selalu ada batas. Batas menghasilkan laba per saham. Jadi case yang tadi yang dibuat oleh apa ini analis dari Penin Sekuritas tadi itu menunjukkan bahwa ternyata dengan utang yang semakin besar IPS-nya turun ya. Dengan utang yang semakin besar IPS-nya turun. Tadi kan contohnya sudah ada nih di atasnya ini ya. Ini kan di sini IPS-nya prediksinya 652, ternyata 393 tahun 2002. Jadi selisihnya ini 260. Berarti kalau Anda memprediksi sebuah perusahaan, harga saham sebuah perusahaan, kalau dia tidak melakukan utang, maka mungkin laba bersih per sahamnya tinggi. Tapi kalau dia melakukan utang, laba bersihnya turun. Dan ini IPS-nya kan turun nih dari 326 naik 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 naik, peaknya 2020, terus turun 548, langsung turun di 393. Ya. Berarti tesis bahwa uh, utang yang semakin tinggi itu akan menurunkan IPS itu betul di sini. Ini kita bisa membuktikan bahwa grafis ini adalah uh, perbandingan antara debt ratio dengan IPS itu fakta. Ini kita bisa buktikan. Jadi nanti kalau Anda bikin skripsi, ini Anda bisa buktikan bahwa dengan penurunan uh, apa ini, dengan kenaikan utang, maka IPS-nya akan mengalami penurunan ini. Yang kedua adalah biaya modal. Biaya modal itu selalu ada batasnya. Jadi debt ratio, nah
cost of capital itu kan terdiri dari apa? Para mahasiswa, ya, biasanya kan terdiri dari dua, cost of debt sama cost of equity. Cost of debt itu di bawah, cost equity itu selalu di atas. Ini selalu digambarkan seperti ini. Nah, ada batas di mana biaya modal, cost of capital, yang merupakan gabungan dari cost of debt sama cost of equity itu selalu ada batasnya. Kalau di sini 40, ya. Biasanya perusahaan yang melebihi rasio apa 40% utangnya, maka cost of debt-nya itu akan mengalami kenaikan yang luar biasa besar. Nah, di dalam materi yang sebelumnya tentang waskita itu juga demikian terjadi, ya. Dan itu menunjukkan bahwa teori struktur modal itu betul, gitu ya. Nah, nanti Anda bisa pelajari Modigliani, Miller 1, 2, dan 3 lah. Itu seterusnya aja. Tapi itu kan memang uh, teori ya. Tapi di dalam praktek kita bisa gambarkan itu realitanya ada. Ya. Kemudian yang ketiga, grafik ini selalu nyambung ya Mas, Mbak. Ini hubungan antara utang dan harga saham. Harga saham itu akan naik terus, ya, sampai batas tertentu. Nah, ini kebetulan angkanya sama. Kalau debt ratio-nya sudah 40%, maka kemungkinan harga saham itu turun. Makanya begini, kalau di keuangan syariah, ya, itu batas maksimal total debt to total asset itu 45%. Melebihi itu lebih baik kita nggak ngambil saham perusahaan itu. Kira-kira gambarannya demikian. Makanya bentuk salah satu screening Islamic screening di dalam case-nya di capital structure itu adalah batas maksimalnya 45%. Kalau di sini 40%, di buku-buku ini rata-rata 40% contoh. Ya, dan batas IPS-nya di 50. Ini benar apa enggak? Nah, kita lihat tadi gambar rasionya ini. Ini kan uh, bisa kita lihat ya di sini bahwa ketika IPS-nya naik terus sampai 565, harganya segini. Ketika 548 mulai menurun dia. Berarti rasio rasio utangnya bagaimana? Anda lihat ya di sini. Debt to asset ratio-nya 0,35, 0,339, 0,31. Nah, ketika 2020 0,51. Ketika naik lagi 0,5, ini harga sahamnya mulai turun. Ketika IPS-nya turun, harga sahamnya turun. Nah, kalau ini, kenapa kok ini 2012 ini? Nah, ini itulah saham. Kadang-kadang turun pun dia bisa naik. Ini ada teori baru, entah sudah disebut teori atau bukan, bahwa ada yang menyatakan utang itu sebenarnya juga equity. Nah, tapi itu diskusi lanjutan nanti ya, kalau kita memang mempelajari tentang keuangan lebih dalam. Oke, jadi kembali ke sini, bahwa teori ini bisa Anda pakai. Untuk membuktikan berikutnya, kalau Anda mau ngambil skripsi, ya. Nah, ini contohnya. Masih ingat teori pasar efisien? Ya. Pengaruh penerbitan utang, ya, terhadap harga saham. Jadi, event yang kita pilih itu adalah penerbitan utang terhadap harga saham. Ya. Apakah harga saham itu akan turun? Ya, atau akan naik. Nah, kalau hipotesis kita misalnya bahwa kalau ada utang, maka harga sahamnya akan turun dan itu dibuktikan, kan gitu ya. Nah, ini yang saya kasih merah, ini adalah pada saat emisi senior bond SCBP 1,15 miliar dolar dengan bunga sekian dan 600 juta dolar pada bunga sekian pada tanggal 2 Juni. Kira-kira 2 Juni itu eh, posisinya di mana 2 Juni? Kan gitu. Nah, ketika 2 Juni itu setelah itu dia mengalami penurunan. Jadi grafis grafis ini menunjukkan ya bahwa ketika terjadi uh, apa ini utang, dia bisa jadi mengalami kenaikan. Tetapi yang terjadi setelah itu adalah mengalami penurunan yang cukup besar. Ya.
Jadi eh, angka di sini menunjukkan ya ini kan 2021 di sini ya kenaikan terus penurunan. Jadi apakah ini bisa kita lihat gitu ya? Bisa ya. Ini kebetulan ini saya screenshot eh, posisi tadi ya sampai hari ini tadi ya. Tapi perlu diingat ya di sini, utang itu memang menyakitkan di awal, tapi kalau utang itu memberikan dampak positif terhadap kinerja ke depan, pasti market itu akan merespon menjadi lebih baik. Karena dipercaya orang utang itu atau dipercaya lembaga keuangan utang itu pasti lebih baik. Dan faktanya ini harga sahamnya setelah itu jangka panjangnya dia naik. Tapi kalau kita bicara pada saat ngutangnya itu belum tentu ya. Nah, itu untuk dibuktikan. Nah, yang ini adalah ketika emisi 2021 bulan Oktober ya. Ini perkiraannya setelah emisi pas di sini dia mengalami penurunan ya. Setelah emisi pada tanggal 20 Oktober ya, dia ini 17 Oktober ya. Ini saya perkirakan sebelum emisi itu orang optimis wah ini bagus-bagus. Ternyata pada saat di apa pengumuman atau di saat ditawarkan prospektus obligasinya dia mengalami penurunan yang tajam dari 9.100 hampir ke 8 ribuan. Tapi so far secara jangka panjang bagus. Nah, ini gambaran Anda juga bisa nantinya riset pakai tesis ini. Ini menunjukkan apa? Bahwa setiap peristiwa itu bisa kita analisis juga untuk menentukan harga saham secara short term. Jadi mungkin minggu depan kita belajar mengenai technical analysis selain di fundamental. Jadi uh, hal-hal seperti ini itu kita bisa pelajari dari berbagai teori yang ada atau konsep-konsep yang ada di buku-buku teks yang di prakteknya seperti ini. Oke. Nah, kembali ke prediksi tadi, kita lihat ya, berdasar estimasi analis pada pertengahan 2021 di atas, jika PI harapan ya expected PI kan gitu ya. Kalau Anda kan bisa expected return kan gitu kalau ini kita bisa PI harapan pada 2021 adalah 16,6 kali ya. 2022 14,6 kali. Sementara IPS harapan 2021 ya adalah 571 dan 2022 652. Ya. Sekarang kita tanya, nah ini jawabannya sudah saya kasih ya. Berapakah sebenarnya prediksi harga pada akhir Desember 2021 dan 2022? Jadi kita mendasarkan dari analisis dari Pendin tadi ya. Kita Anda ditanyai berapa sebenarnya kalau prediksi harga 2021, 2022 ya. Apakah ada selisihnya? Berapakah perkiraan selisihnya? Nah, di sini dapat kita lihat ya, 2021 PI rasionya kan diperkirakan 16,6 ya. Kemudian IPS-nya itu 571 untuk 2000. Jadi perkiraannya kan 9.478. Tapi realisasinya 8.725 di sini. Ya. Tahun 2022 ya IPS PI rasionya diperkirakan 14,6 ya dengan IPS-nya 652. Perkiraan harganya jadi ini dikalikan ya harganya 9.519. Realisasinya 10.600 rupiah. Jadi sebenarnya ketika Anda menjadi seorang investor, siapapun yang memberikan analis,
analisis ya, baik itu analis yang punya certified maupun yang bukan, Anda juga karena udah belajar keuangan, Anda juga harus belajar memprediksi harga saham, valuasinya kira-kira berapa. Anda juga bisa ya. Jadi sebenarnya dari sini dapat kita lihat bahwa tidak semua prediksi itu tepat 100%. Hampir semua itu nggak tepat ya. Tapi mendekati iya. Hanya prediksi-prediksi ini di dalam perjalanan itu berubah. Jadi kita nggak boleh menyalahkan analis atau orang yang memprediksi. Kalau di medsos-medsos gitu ya, itu kadang-kadang banyak orang yang menyalahkan. Katanya harganya naik, ternyata turun ya, karena banyak faktor ya. Karena banyak. Kalau kemarin ada influencer dan lain-lain ya, kira-kira demikian. Nah, ini jika Anda seorang investor atau analis yang memiliki harapan PI-nya, PI per harapan tahun 2023 dan 2024, 15 kali, 15,4 kali dan 13,5 kali seperti prediksinya Bahana tadi, ya, maka prediksilah berapa harga saham IJBB akhir tahun 2023 dan 2024 gunakan estimasi analis yang dibuat Maret 2023. Maka yang terjadi harganya adalah 10.117 di akhir uh, 2023 dan 10.085 di akhir 2024. Jadi, kalau mendasarkan itu berarti Anda memperkirakan tahun ini sama tahun depan itu perkiraan harga sahamnya nggak akan naik banyak untuk harga saham IJBB. Padahal kalau kita lihat di grafis ini tadi, sebenarnya prediksi yang dari siapa Bahana yang ini khusus untuk yang 2023 ini sudah hampir mendekati. Ya, kita lihat di grafisnya tadi, ya, grafisnya sekarang 10.375 per hari ini. Ya, per hari ketika saya screenshot tadi itu 10.375. Tidak jauh, ini bulan November dan akhir Desembernya kan diperkirakan kalau pakai ininya kan 10.100. Berarti prediksi dari Bahana itu lebih tinggi hasilnya dibanding dengan prediksinya. Maksudnya harga sekarang itu lebih tinggi dibanding ini. Jadi ini kira-kira cara memprediksi harga saham secara praktek yang ada di bursa ya seperti ini gambarannya. Nah, sekarang saya mau tanya Anda ini berapa kira-kira nanti ya? Kalau ini prediksi harga ya berdasarkan estimasi 2023 mendasarkan kan tadi prediksinya kan 2023 belum ketemu kuartal pertamanya IPS-nya berapa ya. Nah, kalau di setahun kan IPS 3 ini di analyze itu IPS-nya jadi 1036. Nanti saya kasih perubahannya karena setiap kuartal itu kan dari laporan keuangan perusahaan kan berubah-ubah. Nah, ini 1036. Kalau 1036 dengan PI-nya 15,4 harganya berapa? 20.882 per saham akhir akhir 2023 ini. Berarti apa yang terjadi? Masa mau naik hampir 100% dari harga sekarang yang 10.300-an tadi kan gitu ya. Kalau 2024 berapa? 20.130 ya. Kalau menggunakan estimasi Maret, kira-kira demikian cara cara menghitungnya. Kenapa? Karena prediksinya kan jauh berbeda. Di sini IPS 2023 itu 657, ternyata di sini IPS 2023 yang disetahunkan yang kemarin berdasarkan apa ini kuartal pertama itu udah 1.356, itu udah 2 kali lipatnya. Makanya harganya juga bukan 10.000 tapi 20.000. Tapi harga realnya sekarang cuma 10.000. Nah, itu Anda bisa menilai berarti harga sekarang kalau memakai analis Bahana berarti harga sekarang ini kemurahan. Kira-kira demikian. Nah, pertanyaan saya ke Anda ini di slide yang terakhir tadi. Di slide yang terakhir ini berapa sebenarnya IPS tahunannya? Nah, tadi kan 339 tadi 1.000. Ternyata kuartal pertama IPS-nya 100
152, kuartal ketiga 114, nggak jadi 1.000 kan gitu ya. Ternyata cuma 800 kalau di annualize, di setahun kan. Berarti kira-kira harga sahamnya berapa? Oke, saya apa ini? Apa yang saya sampaikan sampai di sini, ada yang bisa menjawab pertanyaan saya ini? Berapa kira-kira, Mas, Mbak? Halo? 12.000 Bapak. 12.000. Untuk 2023. Ya Pak. Ya, dapatnya dari mana? Ini Mas siapa nih? Mas Fahmi Pak. Ya, Mas Fahmi. 2023 itu dapatnya dari mana, Mas? Oh, dari EPS-nya 807 dikali apernya 15,4 Pak. Dapat Oke. 12,427. Berarti kurang berapa rupiah? Dari yang sekarang 10.300 berarti berapa? Kurang 1.700 rupiah ya. Kenaikan itu berapa persen? Nah, kalau kamu jadi analis, Mas Fahmi, ya kalau kamu jadi analis itu bisa langsung melakukan itu. Berarti harga sekarang ini masih bisa up sampai 1.700 rupiah. Kira-kira kan gitu. Kalau 2024 berapa, Mas Fahmi? Halo, Mas. Halo, Mas Fahmi. Sekitar 10,10.894 Pak. Oke. Jadi eh, itu gambaran ya. Alhamdulillah Mas Fahmi sudah bisa menjawab, setidaknya itu mewakili eh, para mahasiswa yang lain. Atau mungkin ada mahasiswa yang lain yang mau bisa mungkin jawabannya beda. Halo, nggak ada ya. Oke. Bu Risna, Ya, iya Pak Leo. kira- ya kira-kira demikian Bu yang bisa saya sampaikan. Mungkin monggo kalau mungkin ada mahasiswa yang mau bertanya silahkan Bu. Ayo silakan siapa yang mau bertanya? Mas Ahmad Indrawan. Mana? Halo Mas Ahmad. Halo, ya Bu. Ya, silakan. Silakan bertanya. Halo? Wah, ini pada tidur semua apa ini? Halo? Maheswari ada? Wah, ini Mas Ahmad kemana ini? Habis ngomong halo kok nggak ada kabarnya. Iya Bu, sedang Ya, memikirkan Mas Bu. Maheswari. Mas Ahmad, silakan. Ya, silakan bertanya, Mas Ahmad. Masa sekian banyak mahasiswa nggak ada pertanyaan? Halo, Rakan. Wah, ini saya anggap nggak hadir ini. Oh, nggak ada yang bertanya, sepi. Halo, Mas Rakan. Nggak ada. Mbak Aufa ada? Halo, Mbak Aufa. Oh, nggak ada semua ini rupanya ya. Halo. Wah, kok nggak ada suaranya semua ini, Pak Leo? Saya Iya, izin bertanya. Ya, boleh silakan, silakan. Mbak Mentari. Eh, Baik, terima kasih kesempatannya Pak dan juga Ibu. Saya izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan terkait analisis ICBP yang bisa dilihat dari misalnya laporan laba rugi, terus neraca, kemudian dari arus kas dan rasio keuangan seperti itu. Saya izin
bertanya mungkin dari faktor eksternalnya, apakah ada pengaruh dari kondisi ekonomi global dan nasional yang dapat mempengaruhi harga saham ICBP ini atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Kalau sampai saat ini ya tentunya apalagi kalau dihubungkan dengan berita kemarin gitu ya, bisa jadi sekarang ini penjualan atau revenue dari kelompok Indofood jadi nggak masalah gitu ya. Maksudnya, mohon maaf ini kan kemarin ada boykot-boykot gitu ya. Nah, ini kan bisa jadi menjadi sesuatu yang positif juga bisa karena terjadi perpindahan atas apa ini pembelian di produk-produk ini kan rata-rata food semua ya, dan pesaing-pesaing utama atau apa ini produsen-produsen utama itu di luar Unilever itu adalah Indofood, kemudian Wings Group, kemudian Orang Tua, kemudian Lion, kemudian ada beberapa segmen-segmen yang kalau dihubungkan dengan situasi-situasi sekarang bisa berubah gitu ya. Ini kita melihat apakah ini berpengaruh atau tidak ya, kita tidak tahu, semua orang bisa keliru bisa benar kan gitu ya. Tetapi perkiraan saya tetap memiliki pengaruh terhadap apa ini revenue-nya, perkiraan saya, meskipun sebentar ya, meskipun sebentar ya. Kita ini anu ya, perkuliahan kita nggak boleh apa, kalau di kampus kan nggak boleh emosi gitu, kita harus rasional ya. Kebutuhan kita akan material makanan atau food itu siapa aja dari sektor-sektor yang ada saat ini yang mungkin misalnya karena case boykot itu apakah berpengaruh terhadap Indofood, ya setidaknya akan berpengaruh gitu ya. Enaknya kalau Indofood tuh kita bisa tahu pengaruhnya nanti terjadi atau enggak adalah di akhir tahun. Apakah penjualannya sampai sampai akhir tahun ini meningkat drastis, di akhir tahun tuh akan kita lihat. Yang kita sayangkan misalnya seperti Wings itu kita nggak tahu karena dia nggak go public kan, ya kita nggak tahu apakah kelompok mereka akan berpengaruh terhadap proses-proses seperti ini. Ini kalau yang dimaksudkan adalah dari sisi kalau di Indonesia di internal karena pengaruh eksternal faktor. Nah, kalau pengaruh yang lain atas eksternal faktor ya, namanya dia kan jualan utamanya di noodles ya. Nanti Anda bisa nyari ya di laporan tahunannya SIBP maupun laporan kuartal maupun laporan semesteran itu Anda bisa tahu penjualan noodle itu luar biasa ya. Jadi nanti kalau Anda bisa mempelajari lebih jauh, ini ada pengaruhnya ketika dia mengambil alih Pine Hill dan lain-lain ya. Yang dia konsolidasikan di dalam laporan keuangannya dia itu membawa pengaruh yang besar, positif ya. Tapi perang di Ukraine, Rusia ini apakah berpengaruh terhadap dia? Bisa jadi berpengaruh. Yang pengaruhnya ke kita. Ya, saya sendiri sekarang sudah bukan apa ini ya, konsumen mie ya. Karena saya mengurangi mie sudah hampir 5-10 tahun ini, saya nggak banyak makan mie gitu ya. Tapi makanya saya nggak tahu perkiraan harganya sekarang naik atau turun ya gitu ya. Karena apa? Dan penghasil gandum terbesar di dunia salah satunya itu kan dari Ukraine. Mungkin impor selama ini dari Ukraine. Kalau mereka terhambat, pasti harga komoditasnya itu naik. Nah, nanti kita harus cek apakah pengaruhnya ini naik. Tapi menurut saya ini harga sentimen atas itu sudah terdiskon karena perangnya kan sudah hampir 1,5 tahunnya. Perang itu kan terjadi 23 Februari 2022 kemarin. Jadi sorry, iya 2022 kemarin, 23 Februari 2022 sampai sekarang berarti kan 1,5 tahun. Berarti harga harga gandum saat ini itu mungkin sudah terefleksi di dalam harga finish good-nya ya, di bentuk mie-nya itu mungkin sudah terjadi kenaikan ya. Nah, tentu itu akan membawa uh, kenaikan revenue secara umum. Kalau kita yang Anda tanyakan itu pengaruh dari eksternal faktor ya, pengaruh regional, pengaruh geoekonomi, pengaruh geopolitik
politik, terhadap apa ini Indofood ini sendiri. Nah, kalau saya sebagai orang yang di market yang cukup lama, ketika saya tahun lalu menjadi juri untuk para mahasiswa-mahasiswa yang ikut lomba apa itu kemarin itu namanya ya, eh, talent apa gitu ya, saya lupa itu ya, karena diadakan di UISI ya, itu hampir semua mahasiswa yang membuat prediksi harga harga ICBP itu semuanya memprediksi rata-rata itu di atas 15.000 harganya. Untuk tahun 2023 ini rata-rata prediksinya itu di atas 15.000. Berarti saat dia memprediksi itu padahal udah ada perang ya pada saat itu. Dia memprediksi itu berdasar apa gitu ya. Mungkin dia memakai data-data historis kemudian di regres ya, sehingga hasilnya akan menampilkan harga-harga yang cukup tinggi gitu ya. Ya dia ngitung cash flow-nya, ngitung macam-macamnya kan gitu ya. Nah, kemudian dia cari future value-nya dan lain-lain. Akhirnya dia akan menemukan harga itu di atas 15.000 kalau kita ngomong harga saham yang diprediksi oleh para mahasiswa. Saya pun sempat terpengaruh karena hampir semua eh, peserta itu membuat prediksi harganya di atas 15.000. Saya sampai ke grup saya sendiri, saya sarankan ini mungkin kita waktunya beli ICBP gitu. Waktu itu gitu ya. Tapi terakhir-terakhir ini saya sendiri misalnya kepemilikan saya di ICBP ya saya kurangi. Ternyata tidak seperti prediksi yang dibuat mungkin hampir 10 peserta kemarin, 10 apa 12 peserta dari perguruan tinggi semuanya ternama ya. Tinggi ternama semua ya. UI, Unpad, ITB, UGM, UB kan gitu ya. Malah UNER itu nggak ada ya kemarin tuh. Jadi itu semuanya di atas 15.000. Dan saya kok yakin ya, karena ini yang mereka ngitungnya dengan berbagai cara memprediksi. Jadi saya cukup meyakini bahwa ini hitungannya mahasiswa ini bisa jadi betul karena bagus-bagus semua memang ya. Nah, ternyata sampai sekarang pun tidak sama. Berarti saya kembali kepada teori yang saya pakai gitu ya. Bahwa saya dulu saya meneliti dengan capital structure bahwa perusahaan yang utangnya banyak itu kecil kemungkinan harga sahamnya itu naik terus. Nah, akhirnya saya setelah dengan perkembangan yang ada, saya meyakini bahwa harga saham ini kemungkinan nggak bisa naik terus, kecuali ada keajaiban. Jadi kira-kira gitu Mbak. Siapa tadi lupa namanya saya. Jadi kira-kira gitu Mbak, pengaruhnya ada nggak gitu terhadap harga saham? Menurut saya eh, khusus untuk ICBP ini, makanya di materi ini saya tambahkan sedikit tentang capital structure itu dalam penentuan harga saham. Meskipun sebenarnya di dalam materi yang kemarin saya sampaikan itu nggak ada, tapi ini penting untuk dipahami oleh mahasiswa. Saya kira gitu, Mbak. Silahkan kalau ada yang lain. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mbak Mentari ya namanya ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Ada yang lain mungkin? Silahkan. Silakan, ada lagi. Izin bertanya Bapak, Bu. Ya, Eh, saya mau perkenalkan Pak, saya Fahmi Safriwan, izin bertanya. Tadi kan ya, setelah dilakukan perhitungan antara estimasi harga saham dengan harga sebenarnya tadi kan terdapat selisih perbedaan ya Pak. Nah, saya mau ya. bertanya, seberapa persen batas toleransi perbedaan antara harga yang kita estimasikan dengan harga yang sebenarnya Pak? Terima kasih. Ya, setiap orang kan berhak mengestimasi, kan gitu ya. Setiap orang itu atau setiap analis itu berhak mengestimasi. Tapi batas toleransi itu tidak ada, menurut saya tidak ada patokan resmi. Yang saya pahami, ini mohon maaf ini, saya pahami hampir dari yang saya pernah belajar ke US dulu itu kalau nggak salah dari sebuah penelitian ini terkait dengan rekomen. Hampir 95%
rekomen dari analis itu rekomennya beli semua ketika pasarnya normal gitu ya. Sangat jarang eh, apa ini analis itu melakukan rekomen jual gitu ya ketika pasarnya normal. Bisa 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 dipahami ya, Mas. Jadi Mas Afril ya tadi ya. Jadi gini, Anda bisa memprediksi ya toleransi yang terbaik. Makanya nih ada riset-riset yang apa ya eh, meneliti ya. Yang saya pahami ini udah lama sekali, mungkin hampir hampir 30 tahun yang lalu, tentang 95% itu saya pelajari, saya pahami itu, yaitu hampir 90 itu bukan di Indonesia loh ya, itu riset di Amerika. Hampir 95% orang itu beraninya rekomen beli, jarang sekali yang rekomen jual pada saat market normal. Jadi kalau kita mau melihat deviasi ya atau penyimpangan dari estimasi itu ya kita perkirakan. Makanya yang akan dicari itu adalah analis yang bisa memperkirakan harga itu akan bergerak mana dengan mendekati kenyataan. Itu analis yang akan dicari. Makanya nanti kalau Anda bekerja di perusahaan sekuritas ataupun tidak di perusahaan sekuritas, tetapi Anda mampu memberikan analisis ya. Ini perkiraan saya, tapi Anda harus ngomong disclaimer. Jadi jangan kalau apalagi Anda nggak punya sertifikat gitu ya, Anda lebih baik menyampaikan perkiraan saya itu seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan memberi kepastian. Nanti Anda bisa di-sue pihak lain. Ya. Jadi Anda bisa melakukan penelitian dari riset-riset yang dilakukan oleh para analis di Indonesia. Ini kalau mau riset agak mau susah sedikit untuk bisa lulus, itu malah menjadi temuan nanti ya. Apakah hasil analisis dari para analis-analis di Indonesia misalnya itu mendekati kenyataan atau tidak, dengan jangka waktu misalnya, dengan jangka waktu 6 bulan dari hasil analisisnya dicari. Yang menyimpang terlalu jauh mana, namanya siapa, ininya siapa, dari sekuritas mana, nah itu yang dicari. Nah itu mungkin akan ditemukan. Jadi kalau Anda tanya ke saya, berapa toleransi penyimpangannya, itu nggak ada. Selama ini belum pernah ada risetnya seperti itu. Tapi yang kita percaya adalah orang atau analis yang memperkirakan harga sebuah saham itu naik. Misalnya begini nih, hari ini saya sampaikan ke Anda. Perkiraan saya, saham-saham yang akan naik sampai akhir tahun ini, misalnya nih, saya perkirakan satu misalnya, tikernya nih, kita ngomong tiker. Saya perkirakan IPCC itu akan naik. Kenapa Pak Leo kok naik? Misalnya gitu, ada yang tanya saya. Lah, saya tahu di rootnya itu lulusannya FEB UB, kan misalnya gitu. Sehingga saya kenal dia, kan gitu. Sehingga saya bisa memahami seorang dia mengelola perusahaan. Perkiraan saya harga sahamnya nggak akan turun, tapi mungkin tambah naik. Berapa kira-kira Pak Leo kalau sekarang harganya 700-an misalnya? Ya mungkin kalau memungkinkan tinggal 1,5 bulan, ini kurang lebih tinggal 6 minggu. Apa mungkin harganya sampai menembus di atas 900 kan? Nah itu yang menjadi perkiraan-perkiraan kita. Apa betul kira-kira seperti itu? Yang kedua misalnya, saya perkirakan harga sahamnya Bank Jatim, tikernya BJTM itu, kemungkinan dia juga akan mengalami harganya bukan 600, 610, mungkin bisa 650, 660 sampai akhir Desember. Dasarnya apa Pak Leo? Misalnya gitu. Ya sama, seperti Anda tanya saya. Nah, kalau saya memperkirakan harganya misalnya akhir tahun itu 660, kalau harga sekarang 600, berarti kan 1,5 bulan ke depan saya perkirakan harganya naik 10%. Kira-kira gitu. Kalau yang IPCC tadi misalnya dari 700 ke 900 misalnya. Berarti naiknya kan 200
200 per, anggaplah 910 gitu ya, dari 700. Berarti naiknya kurang lebih 30% dari harga sekarang. Nah, saya akan dinilai oleh orang lain. Apakah prediksi saya itu betul atau enggak? Saya enggak tahu betul enggaknya. Saya memprediksi berdasarkan informasi-informasi, baik itu laporan keuangan, baik itu volume di market, baik itu frekuensi di market, atau analisis-analisis yang lain, sehingga kita bisa memperkirakan seperti itu. Makanya di dalam proses memperkirakan harga saham itu ada unsur-unsur lain ya yang kita pahami, yang harus dipahami oleh semua pihak. Nah, ini kadang-kadang anak-anak muda ya, para mahasiswa, bahkan ada anak SMA juga yang sudah trading di saham itu hanya mencari dari sisi teknikalnya aja. Dia tidak melihat dari sisi fundamentalnya. Pokoknya yang saham bergerak apa ikut, info apa ikut. Nah, kita harus belajar menyayangi uang kita sendiri. Jangan sampai kita salah. Ya. Kira-kira gitu, Mas. Tentang apa ini prediksi. Nah, saya nggak tahu Anda memprediksi apa. Anda misalnya sudah ikut trading di saham atau invest di saham, Anda memperkirakan apa kan gitu. Kalau saya misalnya, mungkin saya kasih clue-nya itu. Bener enggaknya saya nggak tahu apakah nanti terjadi seperti itu. Oke, silahkan kalau ada yang mau tanya. Oke, terima kasih Bapak. Iya, Ada silahkan. lagi? Silakan satu orang lagi. Terakhir. Siapa? Mas Teddy ada nggak? Halo Mas Teddy. Oh, nggak masuk ya? Ada namanya tapi nggak ada suaranya. Halo? Wah, benar-benar tidur semua ini, Pak. Ya nggak apa-apa Bu, kalau sudah mungkin sudah ngantuk dari pagi kuliah mungkin. Oke, Baik. Baik. Eh, pada malam ini cukup menarik ya apa yang disampaikan Pak Leo, bahwa kita bisa menilai saham ya. Jadi ternyata antara teori dan praktek itu mirip ya Pak ya. Ternyata. mirip. Ya, jadi artinya bahwa kita belajar itu baik teori maupun praktek itu sebenarnya saling mendukung gitu ya. Jadi kita tetap harus juga memperhatikan teorinya supaya kita bisa membuat rencana-rencana dan strategi-strategi ke depannya begitu ya Pak ya. Betul Bu. Baik. Baik, sekali lagi Pak Leo, terima kasih banyak atas materi yang sangat luar biasa yang sudah diberikan pada malam ini, dan semoga apa yang kita dapatkan pada malam ini dapat memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Amin. ya robbal alamin. Baik, saya ucapkan selamat beristirahat Pak Leo. Terima Terima kasih. kasih banyak ini di sela-sela waktunya luar biasa. Ya Bu. Kita tinggal satu kali ya Pak Leo ya, Ya, minggu ya, depan insya Allah. ya. Oke, Makasih Bu. Ya. baik. Baik Pak Leo, kita tutup perkuliahan pada malam ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. Pak Leo dan Ya, teman-teman sama-sama semuanya. semuanya. Mohon maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin, amin. Ya, baik. Oke, Bu. Iya, saya Oke. keluar ya, Bu, ya ini. Oke, Iya. monggo-monggo Pak Leo. Makasih banyak.